Ada materpam Kita sudah penyatai. 9 orang Bapak Ibu ya. Baik Bapak dan Ibu, untuk mengefisienkan waktu kita langsung saja memulai kegiatan kita pada malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa tetap semangat, dan tentu untuk menjalani aktivitas kita harus selalu tetap bahagia. Baik Bapak dan Ibu, sebelum melanjutkan kegiatan inti kita pada malam hari ini, saya minta kesediaannya Pak Hasnawing untuk memimpin doa sekiranya kegiatan kita nanti dapat berberkat ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Haji, Bu Fasil, dan teman-teman yang guru-guru hebat yang hadir pada malam hari ini. Sebelum kita melaksanakan kegiatan sesi kedua coaching pada malam hari ini, mari kita kembali seperti biasanya menundukkan kepala kita sejenak, menengadahkan tangan kita ke atas, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua kegiatan kita pada malam hari ini dapat diberkahi, dapat berlangsung dengan aman dan dapat selesai dengan apa yang kita harapkan semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, berikanlah kami kesehatan pada malam hari ini sampai hari-hari selanjutnya dalam mengikuti kegiatan kegiatan coaching sehingga kami bisa menyelesaikannya tepat pada waktu dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasnawing. Izinkan saya share screen dulu. Baik Bapak dan Ibu, kita tengah berada di ruang kolaborasi modul 2.3, sesi kedua pada malam hari ini, di mana kemarin malam Bapak dan Ibu sudah melakukan latihan coaching. Kita akan melewati sesi ini dengan 2 jam pembelajaran, insya Allah semoga nantinya dapat berjalan dengan lancar. Kita lihat lagi identitas modul kita masih sama seperti kemarin malam, yaitu modul 2 praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, sesi pembelajaran ruang kolaborasi sesi 2, dan saya akan memfasilitasi Bapak dan Ibu selama kegiatan pembelajaran ini berlangsung. Baik, sebelum kita melanjutkan, kita di-live dulu ya Bapak dan Ibu melalui ice breaking. Bagaimana Ibu Siti Ramlah, siap? Siap, Bu Haji. Oke. Silakan Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga malam ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan kita hari ini. Sebelumnya kita
akan melakukan icebreaking. Jadi Bapak Ibu silahkan on kamera dan mic-nya juga. Ya. Jadi yang pertama itu ketika saya bilang tepuk satu, ya. Kemudian yang kedua, ketika saya bilang tepuk dua, silakan Bapak Ibu tepuk 2 kali. Kemudian yang ketiga, ketika saya bilang tepuk 3 kali, tepuk 3 kali. Tepuk, langsung kerjakan. Berapa Bapak Ibu tidak boleh tepuk tangan. Tidak kedengaran suara. Ya. Tidak jelas. Kami Bapak Ibu. Tidak jelas suaranya Bu Ramlah. Bagaimana yang tepuk keempat, Bu Ramlah? Begini, saya ulangi lagi caranya ya Bu. Jadi kalau saya bilang tepuk, silahkan Bapak Ibu tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali, silahkan Bapak Ibu tepuk 2 kali. Tetapi kalau saya tidak bilang tepuk, langsung saja menyebut. Berarti Bapak Ibu tidak diperbolehkan untuk tepuk. Bisa Bapak Ibu? Bisa Bu. Kita mulai ya. Silakan Ibu ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. 3. Artinya ada yang tidak konsentrasi dan ada yang tepuk. Tidak jelas Bu Ramlah. Jaringan terangkan itu Pak. Kan ini tadi sekarang saya satu berarti kita semua satu tepuk 2 kali berarti kita tepuk 2 kali. Saya tadi langsung menyebut 3, menyebut tepuk 3, tapi ada di antara kita ya, tepuk tangan berarti fokus. Bagaimana Ibu Ramlah? Jaringanku. Oke, kita tepuk tangan semuanya ya. Kalau begitu kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Tidak maksimal breaking. Iya, karena ada kendala, saya pun kurang jelas apa yang diinstruksikan oleh Ibu Ramlah. Jadi butuh untuk konsentrasi penuh karena jaringan kita harus saling memaklumi. Iya. Jadi alhamdulillah Bapak dan Ibu, walaupun ice breaking-nya tadi tidak maksimal kita mendengarnya, saya juga kurang mendengar, tetapi saya yakin semangat kita tetap menyala ya untuk memulai kegiatan ini. Bapak dan Ibu, tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini yaitu Bapak Ibu CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Kemudian skenario pembelajaran kita, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan waktu pembukaan kita lewati selama 10 menit. Kemudian aktivitas sesi nanti selama 60 menit.
Kita maksimalkan setiap CGP yang melakukan praktik coaching ini bisa 15 menit setiap pasangan. Lalu ada pengisian lembar refleksi diri coaching, penyampaian hasil refleksi diri coaching, ada 15 menit. Lalu ada penguatan dan kegiatan penutup, kita mudah-mudahan bisa memaksimalkan 5 menit. Saya tawarkan kembali kesepakatan belajar kita yang dipakai kemarin malam. Oh ya, lupa saya sedikit. Oke, sudah sampai Bapak dan Ibu ya. Oke, silakan dicermati. Kita pakai saja atau masih mau ditambahkan? Sama Bu. Saja Bu Haji. Itu saja Bu. Kita sepakati bahwa kalau jaringannya memungkinkan, maka sebisa mungkin kita menyalakan kamera. Kita aktif semua di dalam kegiatan ini, mematikan mic jika tidak berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan kolom chat kalau ada yang akan disampaikan, membuat catatan kecil, lalu raise hand ketika hendak berbicara. Gangguan teknis adalah hal biasa, maka itu kita saling memaklumi, belajar dengan bahagia dan bermakna. Itu kesepakatan belajar kita pada malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung memasuki aktivitas praktik coaching. Namun sebelumnya saya sampaikan instruksinya dulu. Praktik coaching dilakukan dengan model Tirta. Praktik coaching dilakukan secara berkelompok, terdiri dari 2 CGP, secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Topik yang diangkat adalah topik yang telah dilaksanakan kemarin melalui latihan ya. Masing-masing CGP melaksanakan praktik coaching maksimal 15 menit. Praktik coaching dilaksanakan di main room tanpa breakout room lagi Bapak dan Ibu ya. Kemudian salah satu peserta di tiap nanti akan merekam. Kalau ada kendala nanti saya akan bantu untuk menjadikan sebagai co-host. Hasil rekamannya diunggah di LMS. Ada refleksi diri latihan coaching yang kemarin sudah Bapak Ibu unggah ya. Itu nanti akan dipakai sebagai lembar refleksi diri latihan coaching, diisi setelah menyelesaikan praktik coaching. Kemudian penilaiannya saya yakin Bapak Ibu sudah memahami dari kemarin malam, atau perlu saya bacakan lagi? Oke, Bapak dan Ibu, sekarang kita akan melakukan praktik. Kelompoknya Ibu Suharni bersama saya. Siap. Ibu Suharni dengan Ibu Nur Laila. Silakan Ibu. Boleh. Ini langsung mulai ya? Iya, boleh. Assalamualaikum Bu Suharni, selamat malam. Waalaikumsalam, Bu Nur Laila. Terima kasih Bu Suharni karena malam ini Ibu sudah meluangkan waktunya. Begini Bu, ada yang ingin saya bicarakan kepada Ibu. Baik, Bu Nur Laila, silakan. Obrolannya mungkin sebentar saja ya. Mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Apa nih yang ingin Bu Nur Laila bicarakan untuk pertemuan kita kali ini? Ya, begini Bu, kondisi sekarang ini kan saya jadi merasa kewalahan dalam mengatur waktu antara mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini dengan kegiatan-kegiatan saya yang lainnya, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Kegiatan lain yang dimaksud itu yang seperti apa, Bu Nur Laila? Ya, secara umum kan banyak kegiatan, Bu ya. Apalagi saya ini masuk dalam peserta piloting PPG di tahap 2. Namun yang paling penting kegiatan saya ini adalah kegiatan mengajar di sekolah dengan kegiatan-kegiatan saya bersama keluarga.
Oh iya. Nah, Bu Nurlela, kalau begitu, jadi di kesempatan kali ini kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu Nurlela dapatkan? Ya, saya sangat berharap Bu, bagaimana supaya saya bisa mengoptimalkan waktu yang baik untuk pendidikan guru penggerak ini maupun dengan kegiatan belajar mengajar saya di sekolah, tugas-tugas di PPG, serta kegiatan-kegiatan saya bersama keluarga. Oh iya. Menurut Ibu Nurlela nih, mengoptimalkan waktu yang baik itu yang bagaimana? Ya, menurut saya Bu ya, mengoptimalkan waktu yang baik itu ketika saya bisa melakukan semua kegiatan secara maksimal tanpa mengalami gangguan, hambatan, sehingga menyisakan waktu yang lebih untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Karena jujur ya Bu ya, untuk mengerjakan tugas pendidikan guru penggerak ini beberapa kali saya sering mengalami beberapa keterlambatan dalam mengumpulkan tugas. Nah, begitu pula juga dengan pembelajaran di sekolah. Terkadang saya juga datang terlambat ke sekolah dan waktu juga bersama keluarga juga itu kurang maksimal, Bu. Oh, oke Bu. Jadi ini setelah saya mendengar ini, sepertinya ada kurang lebih 3 permasalahan yang saya tangkap dari yang Ibu Nurlela ungkapkan ya. Tapi secara umum nih, semua berkaitan dengan mengoptimalkan waktu dengan baik. Kalau yang idealnya itu kira-kira Bu Nurlela merasa kalau misal nih dari angka 10, kira sekarang Ibu Nurlela dari angka 1 sampai 10 itu berada di angka berapa dalam pencapaian tujuan belajar tadi yang mengoptimalkan waktu? Kalau saya pikir Bu, mungkin saya baru di angka 6 Bu. Oh begitu ya. Oh itu masih ini ya masih bisa sekali untuk dikembangkan. Kira-kira nih menurut Bu Nurlela, apa kira-kira kendalanya sehingga berada di angka 6? Ya, mungkin salah satunya itu tadi ya Bu ya, saya belum mampu memanajemen waktu saya dengan baik Bu. Menurut Bu Nurlela nih, belum mampu manajemen waktu yang dimaksud itu yang bagaimana? Terkadang kan saya punya waktu kosong Bu, misalnya setelah selesai mengajar di sekolah, saya hanya gunakan waktu bercerita saja dengan rekan guru, kemudian ketika malam biasanya saya menonton sinetron, dan ketika terkadang juga habis sholat subuh itu saya terkadang buka laptop untuk mengerjakan tugas, sampai saya tidak terasa, wah sudah jam 7 ini. Akhirnya saya datang terlambat ke sekolah Bu. Oke Bu, berarti manajemen waktunya yang belum maksimal nih Bu ya. Terus Iya. ya Ibu sendiri kalau misal di angka angka 10 nih sepertinya agak susah ya. Kalau Ibu Nurlela untuk tercapainya tujuan tadi manajemen waktunya itu kira-kira berada di angka berapa Bu? Dengan kondisi seperti ini Bu, mungkin saya sudah berada di angka 9 Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Kalau begitu apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai angka 9 itu? Ini yang sebenarnya Bu yang saya pikirkan. Kalau saya bisa memanajemen waktu yang baik, maka semua ini bisa berjalan dengan baik. Pendidikan guru penggerak yang saya jalani ini bisa berjalan dengan lancar, tanpa kendala apapun. Tugas-tugas saya di PPG juga berjalan dengan lancar, serta kegiatan-kegiatan belajar mengajar saya bisa tepat waktu, serta waktu untuk kegiatan-kegiatan lainnya baik dengan keluarga maupun dengan yang lain itu bisa terpenuhi dengan baik, Bu. Iya Bu. Kalau dari pengamatan Ibu nih, kira-kira apa yang menurut Ibu yang bisa dilakukan untuk mengatasi ketiga permasalahan yang tadi ini Bu? Ya, yang paling utama itu melakukan manajemen waktu dengan baik. Misalnya yang tadinya waktu saya selesai mengajar, saya gunakan untuk bercerita saja. Saya lakukan sambil membuka LMS, baik di HP maupun di laptop. Kemudian waktu menonton saya akan menguranginya sedikit. Kemudian
Yang paling utama adalah melakukan istirahat yang cukup. Jadi tidak ada lagi kegiatan-kegiatan lain yang saya lakukan ketika di waktu pagi. Begitu ya, Bu. Terus bagaimana Ibu bisa melakukan itu? Ya, saya mungkin bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan manajemen waktu, selalu memaksimalkan waktu-waktu senggang untuk melakukan kegiatan tanpa harus menunda-nunda untuk mengerjakannya. Luar biasa sekali nih perencanaannya, Ibu. Kira-kira nih dalam waktu dekat ini apa yang kira-kira dia yang disebutkan yang tadi itu yang mana yang Ibu bisa lakukan dulu? Ya, insya Allah saya akan berusaha memanajemen waktu saya sehingga semua permasalahan-permasalahan yang saya hadapi tadi terkait mengoptimalkan waktu itu bisa teratasi. Oh begitu ya Bu. Jadi Ibu akan melakukan manajemen waktu dengan baik. Kira-kira itu kapan Ibu bisa mulai melakukannya? Insya Allah saya akan mulai secepatnya Bu. Kalau bisa saya akan melakukannya mulai besok Bu. Wah, semangat sekali nih Bu Nurlela. Kira-kira nih untuk berusaha melakukan manajemen waktunya, siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu ini supaya tidak keteteran lagi ya waktunya? Iya betul. Mungkin yang paling utama di sini Bu, mungkin dari diri sendiri ya Bu ya. Karena di sini perlunya kesadaran diri untuk dapat mengatur waktu saya dengan baik, serta saya juga membutuhkan dukungan dari keluarga Bu. Baiklah Bu, wah luar biasa sekali nih. Saya betul-betul salut nih dengan Bu Nurlela. Tapi ini tidak terasa kita sudah berada di penghujung pertemuan kita dalam coaching ini ya. Nah, terus kira-kira nih dari pertemuan kita ini, apa yang Ibu Nurlela dapatkan pada pertemuan kita ini? Iya, alhamdulillah setelah saya melakukan proses coaching malam ini, saya merasa perlu mengoptimalkan waktu saya dengan memperbaiki manajemen waktu saya, sehingga saya dapat melaksanakan setiap kegiatan saya dengan lancar. Oh, seperti itu ya. Kalau begitu Bu, mungkin kita nanti bisa melakukan pertemuan lagi di lain waktu. Dan saya masih menantikan nih saya berharap Bu Nurlela bisa menceritakan kembali apa yang telah ya Bu Nurlela lakukan ya Bu ya. Iya, insya Allah akan saya kabari Bu ya secepatnya kalau saya sudah melaksanakan manajemen waktu ini dengan baik. Ya Bu, saya tunggu kabar baiknya ya. Semoga apa Baik. yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan Ibu Nurlela tidak kewalahan lagi nih, tidak keteteran lagi nih dalam mengatur waktunya. Oh iya Bu, alhamdulillah terima kasih banyak Bu atas waktunya malam ini. Saya juga sangat merasa senang melakukan coaching bersama Ibu. Ya Bu, terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut. Sekarang Bu Nurlela lagi yang coachnya ya. Oke. Nah, langsung mulai Bu ya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih Bu Nurlela sudah bersedia untuk melakukan pertemuan dan berbincang-bincang dengan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Iya Bu Nurlela, begini nih saya ada sedikit masalah terkait permasalahan siswa saya. Oke, silakan Bu. Mungkin obrolannya sebentar saja Bu ya. Jadi Ibu malam ini akan membicarakan mengenai persoalan siswa Ibu. Iya Bu, begini. Jadi saya tuh merasa siswa saya kadang tidak bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik pada saat saya mengajar di kelas. Begitu ya Bu ya. Berarti Ibu di sini tidak bisa mengikuti siswanya tidak bisa mengikuti pembelajaran yang dimaksud itu yang bagaimana Bu? Iya Bu, jadi begini,
secara umum tuh di kelas saya mungkin ada separuh lah yang tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Tapi kalau saya persempit lagi sekitar ya 3 orang lah Bu, kurang lebih yang tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Oh iya, jadi pada kesempatan ini kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu dapatkan? Iya Bu, untuk pertemuan ini saya sangat berharap supaya saya bisa mengoptimalkan pembelajaran di kelas agar siswa saya itu mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Oh iya, menurut Ibu mengoptimalkan pembelajaran di kelas itu yang bagaimana, Bu? Menurut saya sih Bu ya, mungkin mengoptimalkan pembelajaran di kelas itu ketika saya bisa melakukan semua proses pembelajaran dengan baik, dengan membuat saya menjadi lebih fokus saat belajar tanpa ada siswa yang mengganggu lagi satu sama lain, sehingga dapat konsentrasi dan tidak lagi saling mencolek misal atau mengganggu pekerjaan temannya, seperti itu Bu. Apalagi nih saya kan mengajar mata pelajaran keuangan, jadi pembelajaran di kelas mungkin agak kurang menarik begitu Bu. Jadinya mengakibatkan pembelajaran ya kurang maksimal. Luar biasa sekali. Oke, Ibu. Jadi ada kurang lebih 3 permasalahan yang saya tangkap dari yang Ibu ungkapkan. Tapi secara umum semuanya berkaitan Bu ya, karena terkait permasalahan kurang konsentrasi dan pembelajaran yang kurang menarik serta saling mengganggu sesama teman. Nah, kira-kira menurut Ibu ini kalau yang ideal itu kan ada di angka 10 ya, Bu. Nah, sekarang Ibu kalau dari angka 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di angka berapa dalam pencapaian tujuan belajar tadi, Bu? Kalau saya pikir-pikir nih Bu, mungkin kayaknya baru di angka 5 deh. Iya, masih kurang sekali ya, Bu, ya. Iya, Eee, menurut Ibu apa kendalanya sehingga Ibu berada di angka 5? mungkin Bu nih ya, saya pikir salah satunya karena saya belum mampu membuat proses pembelajaran yang baik Bu. Belum mampu membuat proses pembelajaran yang baik itu yang dimaksud yang bagaimana, Bu? Begini Bu, karena terkadang ada siswa saya yang masih saling mengganggu pada saat proses belajar mengajar berlangsung nih. Misal ada yang mencolek-colek temannya, kadang juga mengganggu teman yang sementara mengerjakan tugas. Ini yang kadang membuat saya menjadi berpikir bahwa proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu masih belum optimal, belum maksimal Bu. Oke. Berarti pembelajaran di kelas yang belum maksimal, Bu, ya. Terus Ibu sendiri kalau di angka 10 sepertinya agak susah ya, Bu, ya. Kalau Ibu Suharni untuk, tercapainya tujuan tadi, kira-kira nih, Bu, perkiraan, setelah memperbaiki, kira-kira Ibu bisa, berada di angka berapa? Kalau melihat dengan kondisi seperti ini Bu, saya rasa mungkin bisa berada di angka 9 itu sudah baik Bu, sudah luar biasa sekali nih menurut saya. Iya, betul luar biasa sekali, Bu, ya. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai angka 9 itu? Sebenarnya itu yang saya pikirkan Bu, kalau saya bisa membuat asesmen awal nih sebelum pembelajaran untuk mengetahui profil serta kebutuhan siswa, maka mungkin semua pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Serta saya juga bisa membuat strategi dan media ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa saya dan akan disenangi oleh siswa saya. Sehingga setiap siswa mungkin bisa mengikuti proses belajar mengajar itu dengan baik, Bu. Kalau dari pengamatan Ibu, kira-kira apa yang menurut Ibu yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahannya Ibu? Iya, Bu. Begini, jadi mungkin yang paling utama yang saya lakukan dulu tuh saya akan membuat asesmen awal sebelum pembelajaran. Jadinya setelah melakukan asesmen, saya akan mengetahui tentang hal-hal apa saja yang dibutuhkan dan diinginkan oleh siswa. Nah, kemudian dari sini saya bisa membuat beberapa rancangan pembelajaran serta medianya agar siswa saya bisa lebih konsentrasi pada saat saya mengajar, Bu. Oh iya, terus bagaimana Ibu melakukan semua itu, Bu? Saya mungkin akan membuat
eh, dulu beberapa poin dalam asesmen itu dalam bentuk pertanyaan yang bisa menggali tentang semua kebutuhan siswa. Nah, dari poin-poin pertanyaan tersebut, saya juga bisa mengetahui tentang kesiapan belajar dari siswa saya. Terus dalam waktu dekat ini kira-kira apa yang disebutkan tadi, yang mana kira-kira yang bisa Ibu lakukan? Insya Allah saya akan berusaha membuat asesmennya dulu Bu, dan setelah itu saya akan membuat rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa saya, sehingga permasalahan yang saya hadapi nih Bu terkait pengoptimalan pembelajaran di kelas itu bisa teratasi. Iya, jadi Ibu akan membuat asesmen dan rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kira-kira kapan bisa Ibu lakukan itu? Insya Allah saya akan mulai secepatnya Bu. Besok insya Allah saya akan mulai bergerak deh Bu, karena supaya saya bisa terapkan pekan depan Bu. Iya, luar biasa sekali ya, Ibu sangat bersemangat sekali. Nah, siapa yang dapat membantu Ibu atau yang bertanggung jawab dalam hal ini, Bu? Mungkin yang paling utama tuh dari diri saya sendiri dulu Bu. Nah baru setelah itu saya konsultasikan dengan ketua prodi saya, karena kebetulan kan saya dari sekolah SMK Bu. Jadi bagaimanapun di atasnya saya tetap ada ketua prodi saya Bu. Iya betul. Baiklah, kita ada di penghujung coaching Bu. Oh iya, terus kira-kira dari pertemuan kita malam ini apa yang Ibu dapatkan pada kesempatan ini Bu? Wah, saya sangat senang nih berbicara dengan Bu Nurlela, dan alhamdulillah sekali setelah melakukan proses coaching ini, saya merasa perlu membuat asesmen awal sebelum pembelajaran agar mampu menemukan serta mengetahui kebutuhan dari siswa saya Bu, sehingga saya dapat melaksanakan pembelajaran yang optimal dan siswa saya juga dapat konsentrasi. Oh, seperti itu Bu ya. Kalau begitu Ibu mungkin kita bisa ketemu lagi ya Bu ya di lain waktu untuk menceritakan kembali apa yang telah Ibu lakukan ini ya Bu ya. Iya Bu, insya Allah juga saya akan mengabari Ibu secepatnya nih, kalau saya sudah melaksanakan proses dan asesmen serta proses belajar mengajar ini dengan baik. Saya rasanya tidak sabar Bu. Oh iya Bu, saya tunggu kabar baiknya Bu ya. Semoga apa yang direncanakan berjalan dengan baik. Ibu juga bisa mengoptimalkan pembelajarannya dengan baik. Iya Bu, terima kasih banyak ya atas waktunya. Senang sekali rasanya bisa berbincang-bincang dengan Bu Nurlela. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, luar biasa ya, Bapak dan Ibu. Kelompok pertama sudah menyampaikan praktek coachingnya. Alhamdulillah kedua coachnya sudah berusaha berada pada posisi tirta, ya, bertahan pada posisi tirta sesuai dengan alurnya. Kemudian coachnya sudah menyampaikan pertanyaan terbuka untuk mengarahkan coaching menemukan solusi yang diinginkannya. Oke, terima kasih kelompoknya Ibu Suharni dan Ibu Nurlela. Nanti kita akan mengisi lembar refleksi dirinya ya Bapak dan Ibu, sudah bisa menyiapkan dari sekarang. Oke, selanjutnya kelompok mana lagi nih? Ada kelompoknya Ibu Mega. Iya, silakan Ibu. Iya, bagaimana Pak Sahar? Ya, siap Bu. Saya dulu Pak Di. Silakan. Kita sebagai coach dulu. Ya. Kurekam dulu Pak. Assalamualaikum, selamat malam Pak Sahar. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih sudah bertanya. Tapi saya memiliki sedikit masalah Bu. Masalah apa itu Pak? Apa yang bisa saya bantu Pak? Begini Bu, saya masih kesulitan untuk mengendalikan murid-murid yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung Bu. Oh begitu ya Pak ya. Nah,
apa yang ingin Bapak capai terkait masalah ini? Eh, saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan murid-murid, Bu. Yang mana murid-murid itu suka berbicara saat pelajaran sedang berlangsung, Bu. Baiklah Pak. Kira-kira apa penyebabnya murid Bapak ini suka berbicara saat pelajaran berlangsung? Menurut saya, Bu, saya pikir karena mereka merasa bosan saat belajar, Bu. Oh, begitu ya, Pak ya. Nah, kalau begitu apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi masalah ini? Sepertinya, Bu, saya perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada murid-murid. Saya juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar murid tidak merasa bosan dalam belajar, Bu. Bagus itu ya, Pak ya, itu ide yang baik. Nah, memberikan metode pembelajaran yang lebih bervariasi dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya Pak, siapa yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana ini? Ya, jadi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana ini, Bu, ya saya akan bertanggung jawab. Saya sendiri yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi dengan metode yang lebih variatif. Baik Pak, ya itu sangat baik. Tapi selain Bapak, kira-kira siapa lagi yang dapat bertanggung jawab untuk pelaksanaan rencana Bapak ini? Ya, tentunya selain daripada saya, Bu, saya juga akan melibatkan orang tua murid itu sendiri, Bu. Akan melibatkan orang tua ya Pak ya. Iya, Baik betul, Bu. Pak. Kapan kira-kira Bapak akan melaksanakan rencana ini? Saya akan melaksanakan rencana ini, Bu, secepatnya ya. Mungkin saya mulai besok, Bu. Wah, semangat sekali ya Pak ya. Semangat Pak. Nah, bagaimana Pak Sahar? Apakah Bapak sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bapak lakukan? Tentu saja, Bu. Ya, saya sudah memiliki gambaran. Luar biasa ya Pak ya. Saya rasa kita sudah selesai untuk percakapan kita ya Pak ya, karena Bapak sudah menemukan solusinya. Saya akan membantu Bapak jika Bapak juga membutuhkan bantuan. Saya akan selalu menyemangati Bapak. Iya, terima kasih banyak, Bu, untuk waktunya. Sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya, mendengarkan apa yang menjadi permasalahan saya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Baik, sama-sama Pak Sahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tunggu Pak, saya hentikan dulu. Ya. Oke, ya. Saya rekam lagi Pak. Silahkan. Ya. Assalamualaikum Bu Mega. Apa kabar malam ini? Sehat? Waalaikumsalam Pak Sahar. Alhamdulillah sehat Pak. Tapi saya punya sedikit masalah ini Pak dengan beberapa murid saya yang sangat pasif di kelas. Nah, apa yang Ibu ingin capai terkait masalah ini, Bu? Yang ingin saya capai yaitu agar semua murid saya itu Pak aktif berpartisipasi dalam pelajaran. Saya ingin suasana belajar menjadi lebih dinamis Pak. Nah, ide yang bagus ya. Siapa saja murid yang Ibu rasa pasif dan apa penyebab mereka tidak aktif di kelas, Bu? Beberapa murid seperti Adit dan Sari Pak seringkali hanya diam. Mungkin mereka merasa tidak percaya diri atau kurang memahami materi saya, Pak. Ya, jadi memahami penyebabnya itu penting, Bu. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Sepertinya saya bisa mencoba mendekati mereka secara individu, lalu menanyakan apakah mereka memiliki pertanyaan dan memberikan mereka dorongan. Selain itu, saya juga bisa mengusulkan permainan atau diskusi kelompok.
Nah, selain pendekatan secara individu, menanyakan apakah mereka memiliki pertanyaan, apakah masih ada cara lain, Bu, agar siswa tidak pasif dalam kelas? Tentu saja ada cara lain, Pak. Saya akan mengajak murid tersebut untuk berpartisipasi melalui diskusi, kelompok kecil, ataupun permainan edukatif. Bagus, Bu. Itu ide yang luar biasa, Bu. Jadi menciptakan suasana yang lebih menyenangkan bisa membantu. Nah, sekarang siapa yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana itu? Pastinya saya sendiri, Pak, ya, yang akan bertanggung jawab untuk mendekati murid saya ini. Dan saya juga akan membahas ide diskusi kelompok dengan guru yang lainnya. Nah, selain dari Ibu, siapa lagi yang diberi tanggung jawab agar murid tersebut tidak pasif di kelas? Mungkin orang tua para murid saya ini ya, Pak. Sebab dukungan dari orang tua itu sangat penting. Mereka dapat mendorong anak-anak mereka untuk aktif berpartisipasi di sekolah dan membantu mereka membangun sikap positif terhadap belajar. Luar biasa, Bu. Dengan rencana ini, Ibu bisa membantu murid-murid tersebut merasa lebih nyaman dan terlibat. Perlu diingat bahwa perubahan membutuhkan waktu, Bu, ya. Jadi kita harus bersabar, Bu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Saya merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan ini. Sama-sama, Bu. Ayo terus berkomunikasi, Bu, tentang perkembangan ini. Saya selalu mendukung Ibu. Terima kasih banyak, Pak Sahar, telah mendengarkan curhatan saya. Ya, Assalamualaikum sama-sama, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompoknya Ibu Mega sudah melaksanakan praktik coaching ya. Nih saya greget tadi. Sebenarnya masih banyak potensi yang masih perlu digali tuh sebagai coach itu Ibu Mega. Tadi Pak Saharudin masih mau menjawab. Iya. Gambaran seperti apa yang Pak Saharudin miliki itu? Bisa dijelaskan supaya ada gambaran untuk memahami apa selanjutnya yang dilakukan oleh Pak Saharudin ya, Bu Mega. Begitu pula Pak Saharudin masih bisa menggali tadi. Selain ide itu apalagi yang dimiliki oleh Ibu Mega untuk ini? Iya. Tapi itu sudah luar biasa alur tirtanya. Tinggal untuk pelaksanaan selanjutnya lebih maksimal lagi. Oke, makasih kelompoknya Pak Saharudin. Selanjutnya kelompoknya siapa lagi nih? Masih sisa 2. Ibu Astriani. Iya, silakan Bu. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Oke, silakan Bu Asriani langsung. Bagaimana Ibu Nurlia, siap? Iya, siap. Oke, silakan Bu. Ya dulu. Assalamualaikum Bu Nurlia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Asriani. Sebelumnya saya mohon maaf Bu, ini saya mengganggu waktunya. Apa Ibu ada waktu? Ya Bu, sama sekali Bu, tidak mengganggu. Kalau boleh saya tahu, ada apa ya Bu? Begini Bu, saya ingin membahas kendala yang saya alami di kelas. Siapa tahu Ibu bisa memberikan masukan apa yang harus saya lakukan. Oh iya Bu, kalau boleh tahu apa kendala Ibu? Siapa tahu saya bisa membantu Ibu. Begini Bu, saya memiliki kendala ketika proses pembelajaran. Kendala saya itu adalah ada salah satu siswa saya yang ketika melakukan kegiatan diskusi kelompok dan melakukan presentasi di depan teman-temannya, anak ini tidak percaya diri Bu. Padahal anak ini sebenarnya sangat berprestasi, apalagi dalam pelajaran bahasa daerah Bu. Oh berarti percaya dirinya yang kurang ya Bu?
Nah, kalau boleh tahu tidak percaya dirinya ini seperti apa ya, Bu? Oh, begini ya, seperti dia begini malu berbicara di depan teman-temannya, Bu. Ketika berbicara itu suaranya kecil, kemudian mukanya menunduk, tidak berani mengangkat kepala ketika berbicara. Padahal saya selalu memberikan arahan agar ketika berbicara suaranya itu dibesarkan, Bu. Ya betul itu, Bu. Kalau boleh tahu mengapa Ibu merasa itu sebuah kendala dalam pembelajaran Ibu di kelas? Sebenarnya begini, Bu. Eh, saya diamanahkan oleh kepala sekolah untuk melatih anak ini karena anak ini memiliki kemampuan dalam pelajaran bahasa daerah. Nah, kepala sekolah saya berharap anak ini bisa ikut dalam ajang lomba pidato bahasa daerah tingkat kecamatan. Nah, anak ini sebenarnya ingin sekali ikut lomba tersebut, tetapi dia menyadari bahwa dirinya masih kurang dalam hal kepercayaan dirinya, apalagi tampil di depan banyak orang, Bu. Begitu. Oh ya, Bu Asriani. Terus untuk melatih kepercayaan diri anak tersebut, hal apa yang sudah Ibu lakukan? Begitu, Bu, pada saat ada kegiatan presentasi di depan kelas dengan temannya, dia selalu yang saya suruh untuk melakukannya. Kemudian teman-temannya juga sebenarnya sangat mendukung dan memberikan motivasi kepada anak ini, Bu. Oh ya, betul Bu, itu motivasi yang sangat bagus. Terus pernahkah Ibu membicarakan hal ini ke kepala sekolah? Siapa tahu kepala sekolah bisa memberikan solusi kepada anak tersebut. Belum pernah sih, Bu, karena ini amanah dari kepala sekolah, jadi saya masih berusaha sendiri dulu untuk mengatasi hal ini, Bu. Ya. Terus pernahkah Ibu memikirkan cara yang lain untuk membangun kepercayaan diri anak tersebut? Sebenarnya sih terlintas di dalam pikiran saya bagaimana kalau saya melakukan bimbingan khusus kepada anak ini, seperti pada saat istirahat atau pulang sekolah. Dan saya juga ingin melibatkan teman-temannya untuk menjadi audiens agar dia bisa terbiasa tampil di depan banyak orang, Bu. Nah, itu ide yang sangat bagus. Sebenarnya masih banyak sih cara yang bisa dilakukan untuk menunjukkan. Oh iya, Bu, saya juga berencana untuk memperlihatkan video-video pidato yang misalnya di YouTube agar anak ini bisa melihat cara berpidato yang baik dan benar. Dan saya juga akan mengonfirmasi kepada orang tuanya agar ketika belajar di rumah, orang tuanya ini bisa menjadi apa ya, melihat cara anak ini untuk berlatih, Bu, seperti itu. Ya, betul sekali itu, Bu. Cara Ibu sangat bagus dilakukan. Nah, kira-kira kapan Ibu akan bisa mewujudkan rencana Ibu ini? Secepatnya, Bu, dalam minggu ini insya Allah saya akan laksanakan karena mengingat waktu waktu untuk pelaksanaan lomba tidak lama lagi, Bu. Betul sekali, Bu. Lebih cepat lebih baik. Nah, insya Allah dengan bimbingan dari Ibu dan dukungan dari teman-teman anak ini pasti akan mampu membangun kepercayaan dirinya, Bu, supaya bisa lebih pede lagi untuk tampil di depan umum. Iya, Bu, semoga ya, Bu, saya bisa melakukannya. Wah, terima kasih, Bu. Setelah bertukar pendapat dengan Ibu, saya merasa beban saya ini sedikit berkurang. Alhamdulillah, saya juga ikut senang, Bu. Jadi ketika Ibu merasa punya masalah, jangan sungkan-sungkan ya, Bu, untuk meminta pendapat bahwa kepada teman-teman yang lain. Nah, kira-kira komitmen apa yang Ibu lakukan untuk melakukan rencana tersebut? Iya, Bu, tentunya saya akan menyampaikan rencana saya ini terlebih dahulu kepada kepala sekolah
karena saya akan menggunakan sedikit waktu istirahat dan waktu pulang untuk digunakan melakukan latihan dan siswa juga karena otomatis waktu istirahatnya berkurang, Bu. Oh iya, betul Bu. Terus lalu menurut itu apakah itu sudah cukup Bu untuk mendukung komitmen Ibu? Eh, saya juga akan menyampaikan kepada orang tua siswa bahwa anaknya akan sedikit terlambat pulang, jangan sampai orang tuanya khawatir, Bu. Kemudian saya juga akan mencoba meminta pendapat dari rekan-rekan guru yang lain tentang rencana saya ini. Siapa tahu mereka juga punya ide yang bisa membantu saya, Bu. Wah, rencana yang sangat bagus, Bu. Saya doakan semoga rencana Ibu terlaksana dengan baik dan lancar dan siswa Ibu bisa juara pada saat lomba ya, Bu. Amin, Bu. Terima kasih, Bu, sudah mendengarkan curhat saya. Semoga kita semua bisa menjadi guru yang bermanfaat ya, Bu, untuk siswa kita. Insya Allah, Bu. Amin, amin, amin. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tunggu Budi, saya dulu, saya rekam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Asriani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, Bu. Kenapa Bu Nurlia malam ini terlihat sangat tidak semangat? Apa ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, malam ini saya kurang semangat. Kenapa Bu Lia? Ya begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya di kelas. Nah, apa Ibu Asriani bisa membantu? Oh, dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi pemecahan masalah yang saya hadapi Bu di kelas. Masalahnya apa ini Bu? Coba ceritakan. Mungkin saya bisa membantu. Begini Bu, di kelas saya itu dengan jumlah siswa 28 orang, kebetulan ada satu orang Bu yang belum bisa membaca. Oh, seperti itu Bu ya. Lalu apa yang membuat Ibu khawatir? Begini Bu, saya sudah berusaha dengan maksimal, juga meluangkan waktu lebih untuk anak tersebut, tetapi belum ada perkembangan saya lihat. Dan sekarang saya juga bingung bagaimana nantinya kalau kenaikan kelas nanti masih belum bisa membaca Bu. Oh, jadi Ibu Lia ini khawatir ketika kenaikan kelas anak tersebut ini belum lancar membaca. Betul sekali Bu, saya merasa kurang nyaman nantinya juga kalau Ibu Kepala Sekolah ada komplain sih sedikit. Apakah Ibu Kepala Sekolah pernah komplain tentang murid ini Bu yang belum bisa membaca? Beliau sih sepertinya berharap, beliau sih tidak pernah komplain, namun beliau berharap agar anak tersebut nantinya kalau naik kelas sudah bisa lancar membaca. Lalu bagaimana tanggapan Ibu Lia dengan respon Ibu Kepala Sekolah? Saya juga berharap kalau anak tersebut bisa membaca dengan lancar pada saat naik kelas 6. Dan terus terang Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, resah di rumah juga, kepikiran terus dengan anak tersebut. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman? Sebetulnya Bu, yang membuat saya resah dan tidak nyaman karena anak tersebut merupakan tanggung jawab saya Bu, karena saya sebagai wali kelasnya. Dan selain itu saya juga sudah bicara dengan Ibu Kepala Sekolah kalau saya akan mengajarinya anak tersebut supaya bisa membaca.
pada Oh, saat jadi, naik nanti di kelas 6. jadi saya dapat simpulkan di sini bahwa yang membuat Ibu Lia merasa tidak nyaman adalah adanya tanggung jawab Ibu Lia yang belum bisa dipenuhi kepada ibu kepala sekolah ya. Iya, Bu. Nah, betul. Hal ini adalah tanggung jawab Ibu. Kalau boleh saya tahu bagaimana karakter anak ini, Bu, di kelas? Anak ini sebenarnya sih kalau dikatakan kurang kurang di hal akademik tidak juga, sebab jika di pelajaran matematika anak ini bagus, perkaliannya bagus, ya. Hanya saja di membacanya Bu yang kurang, iya, yang kurang sekali. Oh, iya, iya, iya. Lalu, adakah hal-hal yang sudah Ibu lakukan agar anak ini lebih termotivasi, Bu, untuk membaca? Ya, begini Bu, saya sebenarnya punya rencana untuk memberikan bimbingan. Bimbingan ini pada saat jam istirahat saya luangkan waktu sekitar 15 menit lah untuk mengajari membaca anak tersebut. Wah, nah itu ide yang sangat bagus, Bu. Nah, selain itu, apa lagi kira-kira yang bisa Ibu lakukan? Mungkin saya juga akan melakukan pembelajaran tutor sebaya untuk anak ini Bu. Dan juga berkomunikasi dengan orang tua tersebut. Iya. Wah, ide yang sangat bagus, Bu. Dan insya Allah dengan bimbingan Ibu dan belajar bersama teman-temannya, anak tersebut nantinya bisa membaca, Bu. Ya, mudah-mudahan ya Bu. Iya. Kemudian dari rencana yang sudah Ibu sampaikan, kapan kira-kira Ibu akan melaksanakannya? Ya, insya Allah Bu, mulai hari Senin. Oh iya, bagus sekali. Lalu apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Selain itu Bu, saya memberikan itu Bu, bimbingan khusus setiap harinya pada saat jam istirahat, dan berkomunikasi juga dengan teman sejawat. Sempat ada yang bisa memberikan sedikit solusi dari anak tersebut. Nah, langkah yang Ibu Lia ambil sudah tepat sekali, Bu. Saya setuju dengan ide Ibu. Iya. Syukurlah saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini Bu. Apalagi ini sudah kelas 5. Nah, syukurlah Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu ini? Ya, saya ingin terlebih dahulu Bu menyampaikan ke kepala sekolah tentang niat saya ini Bu. Oh, lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu sih juga Bu, masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru untuk meminta solusi. Iya. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali, Bu. Semoga segera dapat terselesaikan ya, Bu, dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman, Bu. Iya Bu, terima kasih banyak Bu sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Iya, Bu, sama-sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompoknya Ibu Astriani dan Ibu Nurlia sudah praktik coaching dengan alur tirtanya ya Bu. Kita mulai Pak ya. Assalamualaikum Pak Awin. Selamat malam. Waalaikumsalam Bu Ramla. Selamat malam juga Bu Ramla. Sehat-sehat ya Ki Pak? Iya, alhamdulillah sehat-sehat ini. Lumayan capek tadi dari perjalanan jauh dari Maros ini. Wah, luar biasa sekali. Ada apa ini Bu Ramla kira-kira yang bisa saya bantu? Iya, minta maaf Mami kayak ini pas saya ganggu waktu tak sebentar. Ada beberapa hal yang mau saya bicarakan ini Pak. Oh gitu Bu Ramla. Penting sekali kurasa ini. Kira-kira apa Budi yang bisa saya bantu Ki dalam pembicaraan ini? Iya Pak, jadi begini Pak, di
di sekolah saya itu, di kelas yang saya ajar, banyak murid yang kurang antusias dalam proses pembelajaran, Pak. Kurang semangat, Ki. Sehingga saya juga yang mengajar kurang semangat. Bahkan pada saat mengajar dan memberikan tugas, hanya sekitar 50% yang mengumpulkan tugas, Pak. Oh, begitu, Bu. Jadi, Ibu Ramla, apa yang sebenarnya bisa diharapkan dari pembicaraan Ta ini menyangkut masalah kasus Ta ini? Jadi iya Pak, jadi yang saya harapkan dari pembicaraan ini, saya mengharapkan ada solusi Pak, sebab kelas yang saya ajar dengan kondisi yang saya bicarakan tadi itu sudah tidak kondusif nih Pak, dan ini yang membuat Kak merasa bagaimana caraku ini, dan kepikiran terus Kak Pak, makanya ini saya mau berbicara dan bercakap-cakap sama kita, Pak. Oh iya, insya Allah Bu Ramlah. Bu Ramlah, saya melihatnya dari pembicaraan Ta ini bahwa ada sebenarnya dua hal yang Ibu Ramlah itu hadapi permasalahannya. Berat sekali ini Bu Ramlah, karena ada antusias siswa yang, apalagi ada siswa yang tidak antusias sekali dalam mengikuti proses pembelajaran. Ditambah lagi Bu Ramlah dari pembicaraan Ta ini, itu banyak sekali yang kurang rajin, apalagi mengumpulkan tugasnya, ada sekitar 50% ini. Jadi iya, jadi kira-kira di tujuan pembelajaran yang kita capai, kalau saya miliki untuk memilih angka 1 sampai 10, kita di tujuan pembelajaran Ta ini kira-kira berada di angka berapa ini, Bu? Iya Pak, jadi kalau angka dari 1 sampai 10 yang menurut angka ideal yang kita sebutkan tadi, mungkin saya masih berada di posisi 6 Pak. Iya. Tidak apa-apa Bu Ramlah, tentunya masih bisa terus dikembangkan usaha kita ini. Kemudian Bu Ramlah, seingat saya bahwa kenapa kita bisa sampai di angka 6 ini Bu Ramlah? Iya Pak, jadi seingat saya itu Pak, mungkin karena pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu kurang menyenangkan, sehingga ada beberapa murid yang kurang antusias dalam pembelajaran, dan proses pembelajaran saya itu kadang tidak memberikan kesempatan untuk bertanya kepada murid saya karena terlalu fokus ke mengajar Pak, dan mungkin juga pembelajaranku monoton Pak. Oh begitu Bu, jadi kira-kira apa usaha Ta Bu ini kalau bisa mengembalikan antusias siswa dalam proses pembelajaran Ta ini? Ya, mungkin Pak, karena proses pembelajaran saya yang monoton, dan menurut saya pasti setiap murid itu menginginkan proses pembelajaran yang menyenangkan, dan tentunya tidak monoton sebagaimana yang saya lakukan Pak. Oh iya Bu, jadi setuju sekali Kak ini Bu, dengan apa yang kita rencanakan itu. Tapi kira-kira Bu, apa yang bisa kita lakukan kembali, gali supaya murid-murid Ta itu tidak bosan dalam proses pembelajarannya kembali itu Bu? Ya, yang pertama itu Pak, ada baiknya mungkin saya menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya lebih bervariasi agar murid saya kembali antusias belajar Pak. Kemudian yang kedua, saya juga akan melakukan asesmen awal dulu Pak untuk mengetahui kebutuhan dan gaya belajar murid saya. Setelah itu baru saya akan buat rancangan pembelajarannya Pak yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid saya. Oh begitu Bu. Bu, bisakah juga diberitahu kira-kira Bu sumber belajar apa yang biasa kita
pergunakan atau kita pakai di dalam kelas, Bu? Biasanya Pak, selama ini saya hanya menggunakan buku teks saja Pak. Buku teks ya. Adakah sumber-sumber lain yang Bu yang bisa Ibu pergunakan selain buku teks yang dipakai sebagai sumber belajar, Bu? Sebenarnya banyak Pak, cuma mungkin karena saya kurang kreatif, kurang inovatif sehingga pembelajaran saya kurang menyenangkan. Sebenarnya ada di YouTube, TikTok, konten serta sosial media lainnya. Dan itu juga Pak, mau Kak lakukan dulu asesmen awal ini supaya ku tahu apa kebutuhan belajarnya muridku. Oh iya, Bu. Insya Allah kalau kita sudah berusaha untuk mencobanya, mungkin tidak lama hasilnya akan bisa dilihat karena siswa itu ya butuh pembelajaran yang bukan hanya diambil dari buku teks, Bu. Ya, saya kira Ibu bisa memahami kendala yang dihadapi oleh murid tak, dan Ibu sendiri yang bisa memecahkan masalah tak. Baik, Bu. Kemudian ini saya bertanya lagi, Bu Ramlah. Kira-kira apa komitmen dari Rencanata ini, Bu, ke depannya? Tentunya Pak, saya akan berkomitmen untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya bervariasi. Dan juga dengan berbagai media pembelajaran, agar murid saya kembali antusias belajar dan saya juga semangat untuk mengajar, Pak. Oh iya. Nah, kira-kira dalam perubahannya ke depan ini, Bu, siapa yang Ibu harapkan untuk mendukung Rencanata ini, Bu? Tentunya Pak, saya sendiri yang bertanggung jawab karena saya harus refleksi dulu pembelajaranku seperti apa di kelas dan juga membutuhkan dukungan dari teman-teman atau rekan sejawat, Pak. Oh iya. Dan kalau boleh saya tahu, kapan kira-kira rencananya ini akan dilakukan? Secepatnya Pak, secepatnya saya akan terapkan dalam proses pembelajaran saya dan terima kasih banyak ini waktu dan kesempatannya Pak. Oh iya, sama-sama Bu Ramlah. Saya senang sekali diajak berbicara dengan Bu Ramlah malam hari ini. Mudah-mudahan itulah solusi yang terbaik dari pembicaraan kita pada malam hari ini, Bu Ramlah. Iya, terima kasih banyak ini Pak. Semangat dan support tak selalu saya perlukan Pak. Insya Allah, Bu. Sehat selalu, Bu. Iya, makasih banyak Pak. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Bu Ramlah. Assalamualaikum Bu Ramlah. Selamat malam Bu Ramlah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Asnawin. Selamat malam. Tabe Bu Ramlah, ini saya ganggu sedikit ini saya mau bicarakan dengan kita ini Bu Ramlah. Iya Pak. Apa yang mau dibicarakan kayaknya penting ini Pak. Iya Bu, penting kurasa ini. Saya lihat di sekolah Bu itu banyak sekali praktek-praktek pembulian yang dilakukan oleh sekelompok murid itu yang suka mengganggu teman-temannya di sekolah, apa karena masalah ekonominya, kekerasan fisik, semuanya itu terjadi dalam sekolah kita, Bu. Ini yang membuat risau saya, Bu. Oh, jadi begitu ya, Pak. Iya sih, Pak. Sering terjadi pembulian di mana-mana, Pak. Lalu, Pak, ini apa yang kita harapkan dari pembicaraan ini, Pak? Iya, Bu. Terima kasih. Tentunya saya menginginkan sebuah solusi dari pembicaraan ini, Bu. Oh, baik, Pak. Menurut saya ini ada dua permasalahan tadi yang kita bicarakan, Pak. Yang kita hadapi. Yang pertama itu banyaknya kasus pembulian dan prestasi belajar anak sangat menurun akibat dibully. Nah, sekarang nih Pak, dari angka yang ideal dari 1 sampai 10, menurut Tak, usaha maksimal yang sudah kita lakukan itu berada di angka berapa, Pak?
Eh, Kira-kira itu Bu, saya masih baru berada di angka 5 Bu, itu usaha saya. Jauh sekali Pak dari angka 10. Jadi menurut saya ini apa kira-kira kendalanya Pak? Kenapa masih berada di angka 5? Iya Bu, ini Mi, eh, kejadian kasus bullying ini, kemampuan saya dan usaha saya itu hanya sebatas sering mengecek kebenaran kasus bullying yang sering terjadi di sekolah ini Bu. Oh, berarti yang kita lakukan ini baru sebatas mengecek kebenarannya Pak Di. Iya Menurut Bu. Bapak, kenapa bisa mereka melakukan pembulian Pak? Nah, itu Mi Bu yang saya lihat setiap hari. Di akar permasalahannya saya amati itu ada memang murid-murid yang suka sekali mengejek dan merendahkan murid-murid lain, Bu. Utamanya mereka dari siswa-siswa yang mengatakan dirinya OKB, Bu. Ditahu di OKB itu, Bu. Apa itu OKB lagi Pak? Istilah apa lagi itu kita dapat OKB? Bu, kukira ku tahu, ditahu di Bu, OKB itu kan orang kaya baru, Bu. Itu Baru nih pikir yang banyak di sekolah. Baru pikir tahu itu Pak, bahwa ternyata paling ada OKB di sekolah. Iya, itu yang membuat action itu di sekolah, Bu. Sehingga seenaknya menganggap teman-teman lain, murid-murid lain itu merasa rendah, Bu. Tidak sama dengan dirinya. Jadi kenapa mikodong itu anak-anak yang dibully sama yang OKB ini Pak? Nah, itulah, Bu. Ada Tom yang suka termenung, menyendiri di pojok-pojok sekolah. Ada Tommy yang tidak mau bergabung dengan temannya. Bahkan parahnya, Bu, yang tadinya bagus semangat belajarnya, itu malah menurun sekali antusiasnya dalam mengikuti pembelajaran. Begitu Pak Di, jadi karena tindakan pembulian yang dilakukan OKB ini, sehingga prestasi anak-anak ini semakin menurun. Kira-kira ini Pak, tindakan apa yang kita lakukan untuk menghentikan kasus pembulian ini? Dan kira-kira Anda tahu gini Pak orang tuanya kalau mereka melakukan pembulian? Iya, Bu. Inilah insya Allah besok, Bu, kalau ke sekolah, Kak, secepatnya saya panggil ke anak-anak yang bermasalah itu. Saya mau bertemu juga orang tuanya. Karena sepengetahuan saya mereka ini tidak diketahui tindakannya di orang tuanya di sekolah ini. Mereka melakukan pembulian terhadap teman-temannya, melakukan apa segala macam, pokoknya menganggap dirinya lebih hebat dibanding dengan murid-murid lain. Tentunya saya akan panggil secepatnya ini, Bu. Saya sangat setuju Pak dengan tindakan tak. Nah selanjutnya ini Pak, kira-kira apa yang Bapak akan lakukan agar murid ini tahu bahwa ada dampak dari pembulian ini Pak? Oh iya, tentunya Bu, setelah saya panggil mereka ini, saya mau mereka ini dinasihati, tentunya saya mau nasihati mereka dan berikan pengarahan terkait dengan bahayanya tindakan bullying itu, perbuatan bullying. Dan tentunya kalau memang orang tuanya tidak mengetahui, Bu, saya juga akan memberitahu bahwa tindakan anak-anak mereka di sekolah itu seperti ini, sehingga orang tua mereka itu bisa bekerja sama menasihati anaknya. Karena apa? Karena kita di sekolah hanya berapa jam, Bu, melihat dan mendidik anak-anak mereka, sementara di rumah itulah jam yang terbanyak di sekolah. Jadi mungkin saya akan mengusahakan untuk membicarakan dengan orang tua juga. Cocok Pak, betul sekali itu tindakan tak. Tapi yang mau saya tanyakan lagi ini Pak, kira-kira apa dampaknya itu Pak setelah ini orang OKB ini melakukan pembulian? Iya, mudah-mudahan dampaknya itu, Bu, bisa di orang kaya baru itu menyadari dirinya bahwa hartanya itu bukan sebuah jembatan untuk mengejek orang lain yang lebih rendah daripada dirinya. Justru dengan kekayaannya, hartanya itu bisa membantu teman-temannya yang memang tidak mampu dari segi ekonomi dan mengupayakan mereka bisa terbantu dengan kondisi tersebut. Ini yang saya harapkan, Ibu. Setuju sekali Pak dengan tindakan tak. Selanjutnya ini Pak, kira-kira
apa lagi yang akan kita lakukan ke depannya agar ini anak-anak yang OKB ini tidak melakukan atau tidak mengulangi perbuatannya lagi terhadap temannya, Pak? Iya, Bu. Mungkin secepatnya saya juga akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, meminta bantuan dan dukungan dari kepala sekolah, atau menyurati Komnas Perlindungan Anak atau apa, supaya mereka diberikan pengarahan secara langsung, baik dari saya maupun dari instansi yang memang terkait dengan hal tersebut, supaya tidak ada lagi apalagi nih Bu, pembulian di sekolah. Iya, cocok ya Pak, sangat setuju Kak dengan apa yang nanti akan kita lakukan ini. Tindakan tak ini sangat setuju Pak. Nah sekarang Pak, selanjutnya apa yang Bapak dapatkan dari percakapan ini Pak? Oh iya Bu, tentunya saya mau ada perubahan dari tindakan bullying yang dilakukan oleh murid-murid di sekolah, dan terutama dukungannya dari teman-teman sejawat semua yang ada di sekolah mendukung dan mensupport bahwa apa yang dilakukan oleh anak-anak tersebut adalah sebuah tindakan yang salah dan keliru, sehingga harus secepatnya dihentikan. Mantap Pak, semangat Pak. Pokoknya stop pembulian Pak Di. Iya Bu, pokoknya saya gaskan ini Bu malam ini. Iya, gaskan memang Pak. Jadi kapan kita mulai ini Pak? Insya Allah saya action besok Bu, dan saya menyalahkan abangku itu tindakannya besok. Insya Allah. Siap Pak. Tidak mau baru lagi tunggu waktu. Pokoknya besok Bu, saya mau gaskan itu. Iya, setuju Pak, setuju sekali Pak. Jadi ditemukan ini solusinya Pak. Alhamdulillah, melalui pembicaraan ini Bu, saya plong sudah ada jalan keluar solusinya dari pembicaraan malam hari ini. Dan tunggu maki Bu, mudah-mudahan tidak sampai 1 minggu ini Bu, ada perubahan dari rencanaku ini Bu terhadap proses pembulian yang ada di sekolah. Insya Allah Bu. Iya Pak. Semoga ada perubahan Pak ya setelah kita coaching malam ini, akan ada perubahan nanti ke depannya dan tidak lagi terjadi pembulian di sekolah Pak. Iya Bu, terima kasih banyak atas waktu ini Bu, sudah diberikan ke waktu, tempat, dan ku ganggu mungkin malam hari ini Bu, yang seharusnya sudah istirahat nyaman di rumah tapi ku aja makin lagi berbicara, ngobrol-ngobrol. Jadi terima kasih banyak Bu, sekali lagi saya ucapkan atas waktu yang disediakan saya untuk malam hari ini Bu. Makasih banyak. Sama-sama Pak Wing, sama-sama Pak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Luar biasa praktek coachingnya ya Ibu Ramla dengan Pak Hasnawi, membawa suasana mengalir. OKB, mudah-mudahan di dalam grup ini kita semua menjadi OKI. Apa orang itu? kaya ide. Dengan semua masalah-masalah kita bisa memberikan ide solusi-solusi yang terbaik untuk masalah yang dihadapi. Iya, baik Bapak dan Ibu, luar biasa tadi 4 kelompok sudah kembali melakukan praktek coaching dengan maksimal, itu saya apresiasi. Izin saya share screen sebentar sebagai pelengkap dari kegiatan kita ini. Oke, sudah sampai ya di sana? Iya Bu Haji, sudah. Sudah Bu Haji. Iya. Sekarang kita lihat lagi di sini akan berefleksi sedikit dari apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi melalui praktik coachingnya. Nah ini dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan pada saat latihan? Mungkin bisa perwakilan kelompok menyampaikannya, mewakili teman kita.
Pak Hasnawing, ya silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Haji. Dalam keterampilan coaching pada malam hari ini dibandingkan dengan saat latihan itu lebih terbuka di dalam mengungkapkan kasus yang kita hadapi terhadap coach, dan saya lihat tentunya coach ini mau baik ketika saya bertindak itu tidak boleh menggurui coach, jadi biarkan sendiri coach itu yang menemukan ide atau gagasan sehingga bisa dijadikan sebagai jalan keluar dari permasalahannya. Dan tentunya semangat untuk menyelesaikan kasus itu lebih berani Bu, dan karena adanya teman-teman kita. Ya, saya kira demikian Bu Haji. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, refleksinya Pak Hasnawing itu tadi ada peningkatan ya dari waktu latihan, sudah agak bebas lega mengungkapkan perasaannya, masalahnya terhadap si coach, sehingga si coachnya ini dapat menuntun untuk mengarahkan bagaimana permasalahan ini bisa terselesaikan. Makasih Pak Hasnawing. Selanjutnya yang ingin berefleksi, Ibu Suharni. Ya, silakan Ibu. Baik Bu, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Mungkin sedikit saja dari saya. Setelah melakukan aktivitas coaching ini, praktek coaching ini, saya merasa lebih mampu untuk memahami tentang paradigma berpikir Among dalam coaching sebagai pemimpin pembelajaran, karena kita lebih terpacu untuk mampu berpikir secara kreatif Bu. Mungkin itu sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada pemicunya ya Ibu untuk menemukan ide baru untuk menyelesaikan masalahnya Ibu Suharni. Oke, terima kasih Ibu Suharni. Mewakili kelompok lain. Ada Pak Saharudin, silakan Pak. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi ada beberapa aspek yang saya rasakan meningkat dalam praktik coaching kali ini. Yang pertama tentu kemampuan saya untuk mendengarkan secara seksama dan memahami kebutuhan daripada teman saya atau coach saya. Yang kedua itu peningkatan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara terbuka, yang mana bisa merangsang untuk bereksplorasi lebih dalam lagi. Yang ketiga tentu saya juga merasakan ada peningkatan dalam memahami kebutuhan dan emosi daripada klien saya atau coach saya. Yang terakhir tentu saya dapat memberikan umpan balik yang secara konstruktif dan mendukung dan memberikan motivasi yang sangat luar biasa untuk menggali lagi kemampuan dalam melakukan coaching. Saya kira itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sahar. Betul ya Pak Saharudin bahwa untuk memahami permasalahan coach itu si coach harus menghadirkan rasa dengan penuh, yaitu presence, menghadirkan diri secara penuh untuk mendengarkan aktif, bahkan ikut terlibat merasakan apa yang dirasakan oleh si coach itu. Iya, luar biasa refleksinya Bapak dan Ibu, bahwa di dalam kita melakukan praktik coaching itu sudah kita sepakati bersama bahwa tujuan alur tirta ini adalah memberikan kemudahan untuk kita di dalam menjalankan proses alur coaching ini, di mana tujuannya itu menanyakan tadi apa tujuan yang ingin dicapai dalam pertemuan ini. Itu sudah memulai menggali apa tujuannya si coaching. Lalu ada mengidentifikasi masalah, apa yang dirasakan kendala, apa yang dirasakan hambatan untuk melakukan hal tersebut.
Itu untuk mengidentifikasinya. Kemudian ada rencananya yang akan kita laksanakan selanjutnya. Mari kita pikirkan beberapa strategi. Apa yang Ibu bisa lakukan lagi untuk mewujudkan hal tersebut? Ide apa lagi? Ide apa lagi? Seperti tadi ada Ibu Suharni punya ide untuk membuat pembelajaran yang menarik. Menarik seperti apa Bu Suharni? Itu saya yakin Ibu Suharni mampu lagi menggali potensi yang dimiliki bahwa menghadirkan pembelajaran yang menarik. Menariknya seperti apa? Supaya nanti dapat dilaksanakan karena sudah diuraikan secara detail rencana apa yang akan dilakukan. Kemudian ada tindakan. Di sini coach menyampaikan bahwa itu yang bagus. Kapan rencana ini dilaksanakan? Itu sudah dilakukan semua tadi. Lalu akhirnya ini si coach mengapresiasi sangat bagus ide yang sudah ditemukan, lalu kapan akan dieksekusi, kapan akan dilakukan. Kemudian pada tahap akhirnya tadi itu semua akan ada pertanggungjawabannya dengan pelaksanaan coaching ini, siapa yang bisa membantu Bapak Ibu sehingga rencana ini dapat terwujud dengan baik. Itu tadi Bapak Ibu sudah melakukan semuanya. Alhamdulillah ya Bapak dan Ibu, yang namanya coach ini masih perlu latihan, dilatih terus ya, supaya kita dapat lebih memaksimalkan lagi, baik sebagai coach maupun sebagai coachee. Jadi seandainya Bapak dan Ibu ada solusi, ada masalah, jangan sungkan-sungkan untuk mencarikan solusi dengan cara berbincang-bincang dengan rekan yang lainnya. Oke Bapak dan Ibu, ini ada lagi, jika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat? Jika Anda sebagai pengawas sekolah, bagaimana Anda memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah meningkat? Ini mudah-mudahan Bapak dan Ibu di room ini nanti semua akan jadi pemimpin pembelajaran, baik itu sebagai kepala sekolah maupun Bapak Ibu nanti akan sebagai pengawas sekolah. Amin. Amin. Boleh siapa yang akan berefleksi? Mudah-mudahan ini jalan untuk Bapak dan Ibu punya bekal, ide untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas. Ada yang bisa? Ibu Suharni, ya, kalau jadi kepala sekolah gimana Bu? Kalau jadi pengawas gimana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hanya berandai-andai ya. Iya, mudah-mudahan. Ya, oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama itu, jika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat? Mungkin dalam hal ini, yang pertama kita perhatikan terlebih dahulu, misalnya yang pertama akan diperhatikan oleh seorang kepala sekolah dulu itu dengan memperhatikan bagaimana standar ideal yang perlu untuk ditingkatkan, karena melihat dari beberapa dan yang kejadian yang kemarin-kemarin ada beberapa hal yang misal di poin A perlu untuk dibenahi supaya bisa menjadi lebih baik. Nah, terkadang namanya seorang pimpinan tidak bisa kita pungkiri bahwa membuat tuntutan untuk menjadi lebih baik tanpa memperhatikan bagaimana prosesnya dulu. Jadi dalam hal ini ada baiknya seorang kepala sekolah dalam menggali potensi yang ada pada warga sekolah itu melihat pada saat membuat suatu target atau ingin melakukan suatu peningkatan, memperhatikan prosesnya dulu, baru dari situ bisa dibenahi untuk hal-hal apa saja, jadi bisa dijadikan sebagai bahan refleksi. Nah, terus jika Anda sebagai pengawas sekolah, bagaimana Anda memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah meningkat? Nah, ini sedikit menceritakan pengalaman, karena sering sekali, ini saya sudah beberapa kali didapati oleh pengawas, kadang pengawas itu masuk
bisa langsung melihat meninjau tanpa ada praobservasi terlebih dahulu. Langsung pada inti, setelah itu pasca observasi pun tidak ada tindakan yang memperlihatkan bahwasanya kamu harus melakukan perbaikan yang di sini, kamu sebaiknya melakukan hal-hal yang ini. Jadi mungkin sebagai pengawas sekolah melihat dulu bagaimana pencapaian dan membuat refleksi. Nah, jadi bahan refleksi inilah yang bisa dijadikan sebagai acuan serta memperhatikan bagaimana proses pada saat melakukan coaching. Jadi karena kadang seseorang mungkin baik cara penyampaiannya, tapi prosesnya kurang baik. Nah, disitulah kadang yang tidak tersampaikan dengan baik. Nah, mungkin itu sedikit dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suharni bahwa untuk menjadi seorang kepala sekolah maupun itu pengawas perlu dijalin komunikasi ya Bu. Intinya itu ada komunikasi. Akan dilakukan praobservasi itu observasi itu mengomunikasikannya bagaimana. Lalu pada saat observasi begitu pula pasca observasi akan disampaikan refleksi-refleksi sebagai bahan untuk perbaikan ke depannya. Begitu ya Ibu Suharni. Oke, ada Pak Hasnawi yang angkat tangan. Silakan Pak. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang sudah disediakan dan kesempatan yang sudah diberikan. Jika andai nih Bu ya, andai jika saya jadi kepala sekolah, amin. Amin. Bagaimana? Itu Bapak Ibu semua disiapkan untuk ini, makanya PPG ini menyiapkan hal itu. Itu aku tahu rasanya jadi kepala sekolah ini Bu, bagaimana ini? Akan tahu nanti. Iya, amin. Kalau sudah menjalani. Iya. Jadi andai saya jadi kepala sekolah, bagaimana cara Anda menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat? Yang pertama mungkin Bu, saya mencoba untuk merubah paradigma. Bukan timba yang mencari sumur Bu, tetapi biarlah sumur itu yang mencari timbanya. Iya. Kenapa? Karena tidak semua dari guru-guru itu atau warga sekolah itu mau terbuka atas permasalahan yang ia hadapi. Nah, tentunya ketika kepala sekolah ini bertindak sebagai coach, maka dia akan melakukan penggalian potensi yang dimiliki oleh warga sekolah. Jadi mungkin saya akan meluangkan waktu untuk mengajak mereka ngobrol satu persatu, menggali ide-ide mereka, menggali keinginan mereka demi kemajuan dari satuan pendidikan yang kita pimpin tersebut. Dan tentu banyak sekali yang bisa kita gali dari pembicaraan-pembicaraan yang kita lakukan dari seluruh warga sekolah yang ada di tingkat satuan pendidikan yang kita ada di dalamnya. Baik, untuk nomor 2, nah ketika saya menjadi pengawas sekolah, saya tentunya berhadapan dengan banyak sekali kepala sekolah yang saya naungi. Maka tentunya kasus ini saya kembalikan ketika saya sebagai kepala sekolah. Biarlah sumur itu yang mencari timba dan merangkul semua kepala sekolah untuk mengajak sharing kira-kira kendala yang dihadapi di kepala sekolah ini seperti apa. Karena tentunya setiap sekolah ini berbeda-beda kondisi yang dihadapi, baik oleh kondisi lingkungannya, kondisi dari guru-gurunya itu sendiri. Nah, ini mungkin kalau kita menjadi pengawas, maka ya tentunya kepala sekolah akan kita panggil, ataukah kita yang datang ke sana dan kita merubah paradigma, bukan karena dipanggil, karena ada undangan atau acara, kita kunjungi sekolah-sekolah yang mungkin kita bisa menggali apa yang mereka rasakan, apa yang mereka menjadi kendala untuk dipecahkan secara bersama. Saya kira itu Bu Haji, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya luar biasa Pak Hasnawi ya. Kalau Pak Hasnawi nanti jadi kepala sekolah ini luar biasa ya. Ini terjun ke lapangan untuk melihat langsung masalah-masalah apa yang terjadi ya. Kemudian melakukan coaching supervisi akademik ya. Tentunya untuk mengetahui apa sih yang menjadi keresahan dari warga sekolah yang ada di bawah
binaan Pak Hasnawi nantinya. Kemudian kalau Pak Hasnawi mau menjadi pengawas, mudah-mudahan nanti menjadi pengawas, ini akan menjalin kolaborasi dan komunikasi terbuka sehingga masalah dapat terselesaikan semuanya. Itu inti dari refleksi yang saya dengarkan dari Pak Hasnawi. Oh ya, masih ada Pak Saharudin, silahkan Pak. Ya, terima kasih Bu Haji atas kesempatan diberikan kepada saya. Ini menarik sekali. Jika sebagai kepala sekolah, bagaimana menggali, meningkatkan kemampuan coaching di sekolah. Tentu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai kepala sekolah untuk meningkatkan keterampilan coaching di sekolah. Tentu yang pertama, kita akan sebagai kepala sekolah itu menyediakan program mentoring di mana guru yang lebih berpengalaman itu bisa membimbing atau berkolaborasi dengan guru lain dalam praktek coaching. Kemudian yang kedua, tentu sebagai kepala sekolah juga ya semestinya harus mengadakan sesi observasi kepada di mana kepala sekolah atau rekan sejawat dapat memberikan umpan balik tentang pendekatan coaching yang digunakan oleh guru di kelas. Kemudian yang terakhir tentu sebagai kepala sekolah itu harus mendorong guru untuk tetap semangat dan termotivasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kemampuan atau keterampilan coaching. Mungkin ada instansi yang mengadakan pelatihan, ataukah ada sekolah-sekolah lain yang mengadakan pelatihan untuk peningkatan ini, maka kepala sekolah harus memberikan ruang dan waktu kepada gurunya untuk peningkatan kemampuan dalam melakukan coaching atau percakapan di pembelajaran. Saya kira itu Bu Haji, terima kasih. Kemudian selanjutnya sebagai pengawas. Ini pengawas sekarang itu kan paradigmanya tidak sama dengan dulu, ya. Jadi sekarang itu pengawas adalah merupakan mitra kepala sekolah dalam pengembangan dan peningkatan kemajuan sekolah. Jadi di sini tentu sebagai pengawas harus berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk bagaimana bisa menyediakan program-program kepada guru-guru agar bisa meningkatkan kemampuan dalam hal coaching. Saya kira itu Bu Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya luar biasa juga refleksinya Pak Saharudin. Insya Allah nanti saya yakin kalau Pak Saharudin sudah diangkat menjadi kepala sekolah tadi dengan mentoringnya, ada observasi yang dilakukan. Sementara kan ada kegiatan observasi di sekolah ya, mengobservasi rekan sejawat. Kemudian ada tetap memotivasi guru-guru di lingkungannya nanti Pak Saharudin agar kompetensi mereka bisa meningkat. Kemudian kalau sebenarnya kalau dulu kan pengawas, ya namanya pengawas langsung datang saja melihat kekurangan apa yang ada. Sebaiknya ini tadi Pak Saharudin ada ide untuk berkolaborasi, ada dulu pembimbingan-pembimbingan, lalu kita pantau sudah benar tidak pembimbingannya. Ya tidak begitu pengawas ya hanya datang mau tahu apa adanya tanpa ada arahan-arahan atau pembimbingan sebelumnya. Dan saya yakin insya Allah di kelas 2024 ini nanti kelak jadi kepala sekolah dan pengawas sudah banyak bekal yang dimiliki. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, makasih atas refleksinya Bapak dan Ibu. Sekarang kita ada di bagian terakhir ya. Sudah kita lakukan praktiknya tadi, sudah sangat lancar. Perlu saya sampaikan untuk kegiatan selanjutnya ya. Ada ini sekali lagi biar lebih jelas lagi, unggah tugas ruang kolaborasi 1 Oktober ya Bapak dan Ibu. Lengkapi nama CGP, namanya Bapak Ibu dan asal sekolah. Yang diunggah itu hanya sewaktu Bapak dan Ibu menjadi coach. Lalu ada demonstrasi kontekstual. Ini Bapak Ibu akan melakukan observasi, lalu ada pengamatnya. Ada yang bertindak sebagai supervisor atau pengamat. Kita di sini ada 8 orang, berarti ada yang
bertindak sebagai coach, ada coachi, dan 2 sebagai pengamatnya. Jadi kita siklusnya berputar dan semua dapat peran ya. Dapat peran masing-masing. Kemudian yang direkam itu percakapan coachingnya yang diunggah ketika saat Bapak Ibu berperan sebagai supervisor, pengamat. Jadi kalau 2 nanti yang mengamati rekan masing-masing menyampaikan hasil pengamatannya. Apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang masih perlu ditingkatkan. Dengan sebelumnya tentu kita akan mengunggah dulu lembar observasi, pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Ini ada juga di LMS-nya Bapak dan Ibu ya. Ada semua yang poin-poin yang harus Bapak Ibu sampaikan. Jadwalnya itu tadi due date-nya pada tanggal berapa ya Bapak dan Ibu? 3 Oktober. Tak lama lagi. Refleksi dwi mingguannya itu ada 28 September. Bapak Ibu tinggal menuliskan pengalamannya Bapak melalui model 4P atau model deal, teknik 6 topi, dan mana saja yang Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kenyamanannya Bapak untuk mengungkapkan refleksi dwi mingguannya itu. Due date-nya 28 September. Malah duluan lagi nih, ya Bapak dan Ibu. Elaborasi pemahaman itu 2 Oktober. Nanti saya akan sematkan di grup WA siapa instruktur kita. Kemudian biasanya sih jam 1 sampai jam 14.30. Itu 2 Oktober Bapak dan Ibu. Oke, ada semua. Lalu ini ada aksi nyata. Ini yang penting juga Bapak Ibu perhatikan bahwa aksi nyata ini Bapak Ibu laksanakan secara luring. Di luar jaringan ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu melakukan kembali praktik dengan rekan sejawat CGP. Ada yang menjadi supervisor, ada yang menjadi ada yang menjadi praktik, sementara mempraktikkan di situ lalu diobservasi oleh observer. Pada saat Bapak Ibu nanti menjalankannya, ini Bapak Ibu bisa mendownload, juga ada di dalam LMS-nya bagian aksi nyata, lembar-lembar yang harus Bapak Ibu ikuti. Iya, oke Bapak dan Ibu, mungkin pada pertemuan ini sudah saya perlihatkan semua ya. Tes akhir paket modul juga 4 Oktober. Seperti biasanya itu durasi waktu mulai pukul 8 pagi sampai pukul 11. Kita mengikut di waktu Indonesia bagian Barat biasanya. Iya, nanti juga saya akan sampaikan di grup pada waktu pelaksanaan. Bagaimana Bapak dan Ibu? Ada pertanyaan sampai di sini? Ibu Suharni, silakan Ibu. Ya, terima kasih banyak Bu Haji. Tapi Bu Haji sekedar memperjelas yang tadi kan tadi yang dekornya itu akan ada 3 siklus, sementara kami kalau misal dibagi 2 kelompok kan berarti 4 orang per kelompok, berarti satu kelompoknya itu bukan lagi 3 siklus tapi 4 siklus. Bukan 4 siklus Bu ya, tetap 3 siklus, 2 orang pengamatnya Ibu ya, 2 orang sebagai pengamat. Oke. Iya. Karena yang digunting nantinya itu untuk disematkan adalah pada saat Bapak Ibu menjadi observer atau pengamat. Iya. Siap. Oke, terima kasih banyak Bu Haji. Terima kasih kembali. Masih adakah pertanyaannya terkait tugas-tugas kita? Dan saya berharap Bapak dan Ibu, karena ini sudah di bagian akhir perjalanan kita, sisa 1 modul, tetap semangat ya Bapak dan Ibu. Hanya itu yang bisa saya berikan terus kepada Bapak dan Ibu. Semangat, dan semangat. Jangan sampai ada tugasnya yang terlambat.
Iya. Oke, Bapak dan Ibu, tiba di kegiatan akhir, yaitu kita akan menutup dengan kegiatan berdoa. Alhamdulillah kegiatan kita lancar pada malam hari ini. Saya minta kepada Pak Hasnawi atau Pak Saharudin nih yang menutup doanya. Pak Saharudin ya? Iya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Haji atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah kita semua sudah melalui sesi praktik coaching pada malam hari ini. Semoga apa yang kita lakukan mendapat berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan kita semua untuk melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban kita semua selaku CGP. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Mari kita semua sama-sama membaca suratul Asar untuk doa penutup kita kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asar innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.